Halo dan selamat datang di podcast Ngeteh bersama Bosch Rexroth Indonesia. Ngebahas teknologi bersama Bosch Rexroth. Kali ini kita kedatangan service team, Mas Deris. Nah, topik kali ini kita akan ngebahas maintenance. Nah, boleh dong Mas, short introduction dari Mas Deris. Oke, terima kasih. Oke, nama saya Deris Prastio. Oke. Saya gabung di Rexroth tuh dari tahun 2016 akhir. 2016, berarti Ya, udah berapa tahun tuh Mas? kurang lebih 8 tahun setengah ya 8 mungkin tahun ya. setengah. Iya. Nah, saya di sini terakhir role saya itu sebagai leader dari workshop team, khususnya di bagian in-house repair. Oke, gitu. in-house repair. Ya. Berarti service yang menangani di dalam area Rexroth aja gitu ya Mas? Betul. Nggak ke site gitu. Uh-uh. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat dari Mas Deris selaku tim service di Bosch Rexroth. Nah, kemudian tadi kan aku udah sampaikan kita akan membahas tentang maintenance. Nah, apa sih elemen penting di dalam maintenance? Boleh nih Mas dijelasin? Boleh. Oke. Jadi di dalam sistem hidrolik itu sebetulnya ada beberapa elemen penting. Jadi pertama-tama di dalam sistem hidrolik itu memiliki yang namanya tekanan atau pressure. Iya. Dan yang kedua itu ada yang namanya gaya atau force. Oke. Dan yang terakhir ada namanya luas penampang atau area. Jadi 3 elemen inilah yang mempengaruhi dari sistem hidrolik sebetulnya. Kenapa? Karena inti ujungnya kita sistem hidrolik itu membutuhkan force atau tenaga yang dibutuhkan, khususnya misalnya kayak silinder hidrolik. Silinder hidrolik itu kan pasti dia ditugaskan untuk menekan sesuatu atau menarik sesuatu dengan kekuatan tertentu. Gitu. Mau berapa nih tekanan gaya dari yang biasanya silindriknya berapa ton gitu, mau ngangkat berapa kilogram. Nah, itu nanti ditentukan oleh pressure dan luas penampang. Itu. Jadi kalau dibilang siapa nih penemunya, itu dia memilih namanya hukum Pascal. Rumusnya Ya, rumusnya itu F sama dengan P kali A. Jadi F-nya gaya, force, P-nya tekanan, terus A-nya itu luas penampang atau area. Jadi semakin tinggi gaya yang dihasilkan akan berbanding lurus terhadap pressure dan area. Nah, begitu juga kehidupan kita, semakin tinggi gaya yang dihasilkan, pressure di sekeliling kita akan semakin tinggi. Makanya kalau pressure kita nggak mau tinggi di lingkungan, nggak usah kebanyakan gaya. Itu dia. Dan juga kalau di maintenance itu ada beberapa elemen yang nggak kalah pentingnya juga. Kita juga harus bisa ngecek temperatur harus terjaga, nggak boleh panas di dalam sistem itu, karena kalau semakin panas oli itu akan sifatnya akan semakin encer. Ketika oli jadi encer, pelumasan akan semakin jelek. Karena yang kita tahu part-part hidrolik itu besi ketemu besi. Ya. Nah, oli di situ akan bertugas sebagai namanya film atau lapisan kaca yang membatasi antara kontak surface dari metal to metal. Nah, kalau dia semakin encer, alhasil gesekan akan semakin berat. Gitu. Jadi temperatur sangat berpengaruh, dan juga kondisi dari olinya itu sendiri atau kebersihan. Kalau semakin kotor, oli akan membawa partikel-partikel yang bisa merusak komponen-komponen mesin tersebut. Oke, kalau boleh di wrap up, berarti tadi 3 critical point-nya yaitu pressure, temperatur, dan juga oil cleanness ya Mas. Oke. Nah, kalau buat maintenance itu pentingnya di sisi customer itu gimana sih Mas? Ya itu tadi, kita untuk preventive maintenance itu misalnya kita ada daily preventive maintenance, yaitu misalnya ngecek pressure, ngecek oil level, terus ngecek temperatur, itu juga harus dilakukan setiap hari sebetulnya. Idealnya. Jadi, nah juga ada beberapa yang harus kita perhatikan juga, kayak misalnya ada pergantian secara rutin, yaitu filter misalnya. Itu biasanya kita lakukan di minimal di quarterly lah. Jadi 4 bulan sekali kita ganti filter gitu.
Dan juga ada namanya pergantian olinya itu sendiri. Itu biasanya kita lakukan di yearly atau per tahun. Tapi tergantung pada kondisi oil cleanness itu tadi sendiri. Karena gimana caranya kita ngelihat oil cleanness itu bersih atau enggak? Itu dengan cara kita melakukan namanya oil analysis. Nah, oil analysis itu biasanya kita ambil minimal itu 3 bulan sekali kita ambil oil analysis untuk mengetahui sampel dari oli. Untuk mengetahui si kondisi oli itu bersih apa enggak. Nanti di situ akan kelihatan di oil lab itu kandungan olinya yang terbawa di dalam oli itu apa aja kandungannya, ada puper, besi atau segala macam. Nah, dari situ minimal 3 bulan sekali kita akan menemukan tingkat kebersihan dari oli tersebut. Itu biasanya kita memakai standar ISO. Most recent experience Mas Deris dan juga tim service dalam handle maintenance itu gimana sih, Mas? Jadi setiap ada customer kita nih, kita selalu mengingatkan bahwa sistem hidrolik tuh perlu adanya preventive maintenance. Jadi kalau misalnya ada customer yang lalai dalam preventive maintenance, akan berefek pada mesin mereka. Ujung-ujungnya larinya ke produksi. Jadi kita punya baru-baru ini kita punya pengalaman ada customer yang mesinnya sampai breakdown. Akibat breakdown itu produksi mereka juga bermasalah. Itu bisa dikatakan bisa mencapai kerugian sekitar 15 M lah. Wow. Karena mereka stop sama 1 bulan full. 1 bulan produksi. 1 bulan full produksi. Akibat kenapa mereka bisa begitu gitu? 15 M tadi. Iya. Karena usut punya usut kita kita troubleshoot dan kita tanyain ke customernya kenapa sih kok bisa breakdown begini gitu. Pertama mereka nggak punya spare. Jadi alat-alatnya mesin tersebut tuh harus punya minimal 1 lah untuk spare. Jadi ketika terjadi breakdown, yang rusak langsung bakal diganti gitu. Nah mereka nggak punya spare itu. Jadi di sana mereka punya yang namanya hydraulic motor pakai Haglen CA210. Dan juga untuk hydraulic pumpnya mereka pakai tipenya A4 CSG 500 size-nya. Nah mereka tuh cuman ada itu gitu di mesin itu, mereka nggak punya spare-nya. Alhasil ketika masalah di unit tersebut, breakdown semua, stop selama 1 bulan. Jadi disitulah dan juga kita tanya lagi nih, ada nggak Pak preventive maintenance-nya? Mereka nggak punya. Mereka nggak ada sama sekali. Ya. Jadi dari mulai pengecekan oil analysis itu mereka juga nggak pernah lakukan. Tapi mereka juga melakukan pergantian oli sebetulnya. Selama kalau nggak salah dia per tahun rutin pergantian oli. Jadi diganti oli baru. Tapi apakah efektif dengan kayak gitu aja? Buktinya kan terjadi breakdown masalah. Dan juga adanya beberapa kesalahan pengetesan atau kesalahan pada saat commissioning. Itu juga sangat berpengaruh terhadap sistem hidrolik. Oh, boleh dijelasin commissioning itu apa, Mas? Kalau commissioning itu jadi ketika kita misalnya ada schedule maintenance shutdown. Otomatis kan ada pengecekan nih dari pressure-nya berapa ketika ya satu plan itu shutdown semua. Nah kita bisa ngecek tuh ada nggak kebocoran eksternal. Kita lihat olinya bocor nggak nih di saluran-salurannya, di pipa-pipanya, di fitting-fittingnya. Terus kita ngecek lagi filternya dibuka, ada nggak gram-gramnya. Nah setelah itu dilakukan semua kan pada saat shutdown selesai kita harus running lagi nih. Nah pada saat itu percobaan running pertama itu yang dinamakan commissioning. Gitu. Jadi kita melakukan simulasi dulu awal. Jadi kita running, kita start awal, kita cek tuh kondisinya seperti semula lagi nggak kondisi dari sistem hidroliknya. Ini setelah mesinnya itu rusak ya berarti? Bukan rusak, shutdown itu dalam artian
maintenance. Kalau maintenance. biasanya di pabrik punya schedule maintenance seperti itu. Jadi ada waktunya untuk shutdown nih, untuk benerin semuanya yang biasanya kan ada yang pabrik tuh 24 jam kerjanya soalnya. Nah, kebetulan yang di customer kita yang breakdown sampai 1 bulan itu dia nggak ada seperti itu. Tetap jalan terus tanpa melihat adanya masalah. Sebetulnya udah terjadi masalah lama nih. Tapi mereka nggak tahu gitu, hanya untuk dilakukan pengecekan tuh nggak dilakukan. Jadi akhirnya ketika terjadi breakdown, akhirnya kalang kabut. Nah, kita coba membantu semaksimal mungkin, dan kebetulan kita dikasih waktu itu cuman 2 minggu untuk pengadaan barang tersebut. Dan beruntungnya setelah kita cek stok segala macam, semuanya ready. Nah, beruntungnya di situ. Akhirnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Wow. Dari mulai flashing dan juga ganti pompanya, ganti motor hidroliknya itu dalam waktu itu 2 minggu itu selesai, dan commissioning berhasil sukses. Akhirnya customer kita memberikan kita apresiasi yang baik sih. Itu. Waktu 2 minggu tuh short time banget sih, Mas. Kalau untuk pengalaman kita selama ini belum pernah seperti itu, karena untuk servis itu paling cepat banget itu sebulan, karena ketergantungan terhadap spare part sebetulnya. Iya, barangnya ready apa enggak. Nah, ini kita usahakan 2 minggu jadi gitu. Bahkan kita butuh effort banget karena kita cari partnya itu sampai ke luar negeri yang paling dekat. Nah, kebetulan di Malaysia waktu itu ada. Akhirnya kita kontak tim di Malaysia, suruh kirim part tersebut sampai dalam waktu 3 hari. Dan kita pasang, di sini kita rakit, kita kirim ke customer. Jadi seperti itu. Dan itu kapan tuh, Mas, dilakukannya? Itu di bulan Januari. Awal Februari, sorry. Awal Februari kita ke sana. Jadi sekitar tanggal week pertama kita lakukan flashing. Itu flashing di 4 hari. Setelah itu langsung kita lakukan commissioning. Nah, selain tantangan waktu yang singkat tadi, kira-kira apa lagi tantangannya, Mas? Kalau tantangan untuk customer yang kemarin ya? Iya, kalau tantangan yang paling sulitnya itu memang ada aja lah. Kayak misalnya fitting pompanya tidak sama, terus skrunya atau bautnya. Nah, menurut Mas sendiri, untuk menghindari kejadian breakdown dari perusahaan, kira-kira tindakan preventif apa sih yang bisa dilakukan customer dalam hal maintenance mesinnya gitu? Iya, jadi kalau untuk menjaga supaya mesinnya itu tetap terjaga performanya, yaitu memang harus ada namanya preventive maintenance tadi. Jadi ada daily-nya, daily pengecekan, daily setting atau apa yang perlu kita setting, pressure-nya itu sesuai dengan prosedur yang ada. Itu harus punya setiap perusahaan. Dan juga ada kayak misalnya pengecekan temperatur itu dilakukan setiap hari. Terus harus dimonitor terus. Terus pengecekan oil level. Jadi kalau oil level tiba-tiba drop, otomatis dia harus punya yang namanya interlock. Mesin harus mati. Kalau enggak akan merusak part-partnya. Pompanya bisa, karena kalau polinya nggak ada, pompanya tetap muter, pompanya akan jebol. Terus ada pergantian filter, biasanya kita quarterly. Dari pihak Rexroth sendiri, kira-kira ada nggak sih, Mas, yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir adanya kerusakan pada mesinnya customer? Sebetulnya ada. Jadi untuk meminimalisir kerusakan itu tentunya namanya preventive maintenance. Iya, betul. Nah, berkaca dari kejadian sebelumnya yang customer kita breakdown sampai sebulan itu, kita sebenarnya ada semacam kontrak untuk servis. Nah, di kontrak servis kita bisa menawarkan kontrak servis pada customer. Jadi di dalamnya itu, dalam kontraknya itu kita bisa menawarkan spare part
itu selalu ready di warehouse kita. Jadi kita inden atau kita beli spare part, kita taruh di warehouse kita hanya untuk customer tersebut yang sudah melakukan service kontrak. Dan price-nya juga akan mengikuti harganya akan stabil atau tetap selama setahun itu, selama kontrak itu. Jadi misalnya service kontrak dia 2023, dia akan menggunakan di 2025. Tetap harganya akan ngikutin harga 2023. Gitu. Jadi keuntungannya apa? Ketika ada part yang breakdown, itu akan langsung kita kerjakan di sini karena spare partnya ready. Tersedia. Iya, kalau spare part ready, kita bisa mengusahakan pengerjaan part tersebut selama 1 minggu. Itu dalam 1 minggu. Singkat. Iya, 1 minggu selesai, langsung kirim ke customer. Nah, itulah adalah salah satu keuntungan dari service kontrak tersebut. Untuk service kontrak tersebut, harganya itu gimana sih Mas? Skema harganya? Nah, apakah melebihi dari harga beli barang customer itu tadi? Jadi gini, ketika ada barang customer yang ingin servis ke kita, sebetulnya itu maksimal banget 60% dari harga baru. Misalnya pompa di repair nih ke kita. Harga servisnya kita itu pasti akan maksimal banget di 60%. 60% itu dalam artian pompa tersebut udah rusak berat, udah dalam kategori major repair. Nah, dari harga barunya hanya 60%-nya saja. Nah, untuk ketika servis kontrak, harga tersebut akan flat selama servis kontrak itu yang berjalan. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya dengan adanya service kontrak tadi tuh aku tangkep perusahaan juga jadi nggak takut ya kalau misalnya tiba-tiba mesin rusak, jadi dia nggak harus stop produksi. Iya, karena pengerjaannya cepat. Betul. Ketika breakdown, barangnya turun 1 minggu aja udah langsung jadi gitu. Atau juga mereka lebih bagus lagi punya namanya preventive maintenance, pasti ada schedule maintenance. Nah, dalam schedule maintenance pasti pompa-pompanya atau motor hidroliknya itu udah punya jadwal. Nih yang ini minor repair, ganti seal kit atau ganti bearing. Yang ini major nih udah 5 tahun atau 10 tahun belum di service, diganti langsung. Jadi kalau udah seperti itu lebih bagus lagi. Ketika terjadi schedule maintenance langsung ganti baru, yang satu minor, yang satu di service, yang barang servisannya udah jadi tinggal pasang. Kayak gitu. Sebenarnya maintenance itu bisa dilakukan dengan customer juga kan ya Mas? Bisa. Yang daily-nya itu harusnya memang dari customer sebetulnya. Jadi mereka yang tahu kondisi di lapangannya. Nah, untuk call service team itu berfungsi untuk maintenance yang kayak seperti apa? Kalau di service team itu kita punya field service, kita juga ada field service engineer. Kita punya program yang namanya fitness check. Ketika ada alat kita nih di customer, misalnya customer butuh pengecekan mesin kita masih bagus nggak sih nih, masih performanya masih tercapai nggak sih nih. Nah, di kita punya namanya fitness check. Kita bisa ngelihat performa mesinnya tersebut itu udah bagus atau udah waktunya di servis apa belum gitu. Jadi nanti field service datang ke sana, ngecek semuanya, pressure-nya, temperaturnya, cash drain-nya itu berapa. Nanti akan kita laporkan dalam bentuk report. Di situ nanti ada pengecekan pressure, temperatur, ada cash drain di situ, nanti di report itu lengkap, dan juga ada nanti conclusion-nya atau kesimpulannya nih performanya masih bagus. Masih kita bisa memprediksikan setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, ada juga, wah ini udah jelek nih performanya nih, cash drain-nya sudah terlalu besar, jadi harus ada waktunya di servis. Nah, preventive maintenance itu yang bikin mesin tersebut awet. Jadi kita sebelum hancur, breakdown, kita udah tahu dulu. Dilakukan fitness check tadi. Betul. Ketika udah ketahuan performa jelek, ini harus diservis, ya udah kita servis. Nah, masuk mungkin ke dalam tantangan dari tim servis sendiri di lapangan dalam menghadapi proses maintenance, itu kira-kira apa aja sih Mas yang udah Mas dan tim lalui? Tantangannya ya baik teknikal ya, jadi
terkadang ada yang troubleshootingnya sampai berhari-hari gitu, misalnya troubleshooting si mesin tersebut karena nggak ketemu nih penyakitnya apa. Nah itu paling sulit memang. Terkadang juga medannya yang kebetulan kemarin tuh itu benar-benar di pinggir laut, pas keadaan hujan kita harus naik kren setinggi kurang lebih 30 meter sampai atas. Itu mesin apa, Mas? Itu yang kren. Oh, krennya. Iya, krennya di customer kita. Jadi kita naik tangga tuh kalau kepleset aja udah selesai. Tapi pakai safety kan? Pakai safety. Oh, okay. Pakai namanya harness, body harness. Jadi kita aman lah. Nah, kebetulan di pinggir laut cuaca angin kenceng, nah itu rasa-rasa kayak didorong-dorong sama angin tuh. Dan itu Mas dari sendiri? Iya, kita dan tim lah. Yang naik ke atas? Naik ke atas semuanya. Oh, semuanya? Iya, naik ke atas semua. Karena HPU-nya itu ada di atas. Dan paling atas itu sampai 30 meter. Itu ada hidrolik motornya yang rusak. Jadi kita harus naik ke situ juga. Ya lumayan lah, dengkul lemes. Itu bukan lepas lagi sih, menguji nyali. Betul. Ya banyak lah suka dukanya gitu. Iya. Ada terkadang dari waktunya juga, waktu kerjaan kan. Iya. Itu menghabiskan di weekend kita juga harus. Iya. Pernah itu Mas di weekend? Kemarin gitu terakhir di weekend, hari Sabtu dan Minggu kita kerjain. Di masa liburan gitu pernah juga Mas? Pernah. Bahkan teman kita Lebaran ada di site. Tahun baru di site tuh, pokoknya kita buat customer mah jos lah. Bener, perjuangannya. Betul. Berarti nggak ketemu keluarga juga ya, Lebaran di sana. Oke. Kalau misalnya kita bagi konsep perbaikan itu kan ada minor, major, dan juga based on inspection. Nah, dari situ sendiri gimana sih cara tim service itu memperbaiki mesinnya berdasarkan konsep perbaikan tadi? Oh, jadi gini, ketika ada pompa atau motor hidrolik customer yang ingin di repair ke kita, datang ke sini unitnya, di sini nanti akan masuk ke tim warehouse untuk pertama kali datang. Ketika dari tim warehouse sudah serah terima, tim warehouse akan menyerahkan barang repair tersebut ke tim workshop, gitu. Nah, ketika tim workshop sudah menerima, nah dari tim workshop itu akan meneruskan lagi ke tim teknisi. Tim teknisi akan melakukan yang namanya disassembly untuk membongkar si pompa tersebut. Pompanya udah dibongkar, semuanya part-partnya sudah ada tersedia di meja. Nanti sama tim teknisi akan dilihat tuh part-part mana aja yang rusak. Dia akan melakukan foto berdasarkan kerusakan. Nanti akan dibuatkan report, namanya di kita itu inspection report. Oke. Nah, udah dapat inspection report. Inspection report itu akan dilanjutkan lagi ke tim sales. Nah, ketika sudah sampai di tim sales untuk pembuatan quotation. Part apa aja yang diganti, dalam kategori apa nih masuknya nanti rusaknya, major, minor, atau yang rusak-rusak aja nih yang kita ganti gitu. Nah, setelah sudah dari tim sales ketahuan nih harganya berapa, udah terbit quotation itu akan langsung diserahkan ke customer. Nah, ketika customer sudah oke, setuju, pasti dia akan langsung PO. Lanjut ke proses yang namanya waiting part. Nanti kita tunggu partnya sudah diorder, datang, langsung masuk ke proses assembly. Dari proses assembly dirakit oleh teknisi. Setelah dirakit, kita lanjut ke proses yang namanya testing. Nanti di test bench kita lakukan pengetesan. Itu semua parameter yang ada di unit tersebut, pompa atau motor hidrolik, kita langsung mengambil dari parameter yang ada di factory. Kita bisa ngambil tuh data-datanya. Settingan apa aja, berapa pressure-nya, berapa flow-nya, itu bisa kita ambil dari factory. Jadi ketika lulus dari test bench kita yang di Jakarta itu sama dengan hasil testing yang ada di factory kita di Jerman sebetulnya.
Nah, setelah itu selesai, kita painting. Setelah painting, udah ready to deliver ke customer. Jadi itulah proses dari terakhirnya ya. Ya, proses dari service kita. Oke. And then hal yang ditawarkan dalam maintenance tuh prosesnya tadi kan ada, setauku ada yang flushing unit, terus filter unit juga. Nah, adakah hal lain lagi Mas yang bisa ditambahkan? Dan mungkin bisa dijabarin tuh dari tadi yang ya, mungkin filter kita unit bisa, dan flushing ya. Bisa menawarkan juga kayak misalnya filling unit. Karena kalau misalnya dia manual, ngisinya tuh pakai pompa yang diputar tangan tuh dari drum ke tangki, itu rawan sekali kotoran ikut masuk ke dalam tangki. Jadi kita bisa menyediakan yang namanya filling unit system. Jadi nanti ada HPU kecil, kita masukkan ke dalam drumnya, nanti akan disedot melalui filling unit tersebut, akan masuk langsung ke tangki menggunakan quick coupler atau semacamnya, fitting semacam, supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi dari luar masuk ke dalam tangki. Jadi itu fungsinya filling unit sangat penting. Kalau misalnya ngisinya udah asal-asalan, kotoran masuk ke dalam, percuma, biar diganti oli baru, olinya juga tetap kotor. Dan juga kita ada yang namanya flushing. Ya, flushing unit. Jadi biasanya ketika kita ada maintenance untuk pergantian oli, kita belum tahu nih jalur-jalur pipanya ini bersih apa enggak. Nah, fungsinya di situ adalah flushing unit yang berperan. Jadi kita bisa nge-flush semua jalur-jalur pipa, hose, semuanya disemprot oleh flushing unit tadi sampai tercapai oil cleanness yang kita inginkan berapa gitu. Mungkin itu bisa kita tawarkan ke customer. Berarti tadi ada filling unit dan juga flushing ya? Iya. Nah, dari Mas sendiri, hal terpenting yang perlu customer ingat tentang maintenance itu apa sih? Ya itu tadi. Hal terpenting yaitu preventive maintenance harus dijalankan, harus ada daily, monthly, quarterly, yearly, itu harus ada. Dan juga kita harus punya spare dari unit tersebut, pompa kah, motor kah, minimal harus ada lah satu, supaya untuk meminimalisir broken tadi, breakdown, breakdown lama lah, sampai sebulan sampai itu. Jadi kalau ketika ada spare, itu akan lebih cepat pergantiannya, cepatnya. Mungkin sih itu bisa. Apakah semua customer itu melakukan yang namanya kontrak service untuk tindakan preventif dari kerusakan itu? Itu sebetulnya nggak semua customer mengikuti kontrak service. Makanya dari yang ada di Rexroth sendiri, perbandingannya berapa yang nggak ngelakuin kontrak service sama Rexroth? Yang melakukan sedikit ya, sedikit. Sekitar 30% lah. 30%? Oke, sedikit banget ya. Iya, nggak melakukan kontrak service. Nah, padahal kan kontrak service itu hal yang penting karena tadi customer punya spare part sendiri yang udah mereka pesan di Rexroth karena mereka udah tanda tangan kontrak. Jadi kalau misalnya once mesinnya rusak, mereka langsung punya barang spare part baru kan untuk dipasang gitu. Iya. Jadi mengurangi lead time pemasangan mesin. Betul. Ya, betul. Dan ya, boleh ditambahkan Mas? Ya mungkin di tahun ini ada beberapa kontrak service baru yang akan kita kerjakan sebetulnya. Jadi mulai banyak nih customer yang mikir ke sana gitu, daripada saya nunggu lama partnya, mending saya kontrak service aja deh gitu. Sebenarnya penting banget ya untuk customer melakukan kontrak service. Nah, kira-kira apalagi gitu yang perlu customer ingat di highlight di maintenance mesinnya? Mungkin mereka harus kenal mesinnya. Iya, jadi untuk biar di samping preventive maintenance, kita juga harus tahu cara kerja mesin sebetulnya kan. Mesinnya nih kayak gimana sih cara kerjanya? Apa saya nanti salah operasi? Takut yang dikhawatirkan salah pengoperasian bisa merusak mesinnya. Nah, kita juga ada yang namanya training. Gitu. Jadi kita ada paket-paket untuk training, basic hydraulic training, advanced training, dan banyak paket-paketnya kita. Jadi bisa kita tawarkan
ke customer. Jadi bisa kita lakukan di site, bisa kita lakukan di learning center kita. Kalau misalnya kita lakukan di learning center kita bisa ngelihat di samping kita melakukan teori di dalam in class, kita juga bisa tour ke workshop kita. Jadi di workshop kita tuh banyak sekali part-part yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, kita bisa raba-raba, bisa kita gimana sih cara kerjanya ini part ini gitu. Dan juga ada test bench juga. Bisa kita lakukan simulasi, kita menggunakan didactic simulation untuk hidrolik. Jadi bisalah kita fleksibel untuk lakukan training tersebut. Training berarti customer yang datang ke sini gitu. Betul. Nah, selain dari sisi customer tadi yang harus tahu gimana cara mengoperasikan mesinnya, tadi kan dari pihak Rexroth sendiri juga nyediain kontrak servisnya. Nah, dan juga kita nyediain training ya Mas. Betul. Last word nih, kira-kira dari Mas Deris untuk menutup podcast series pertama kali ini. Ya, jadi remind aja untuk para pendengar. Para pendengar ataupun customer ya? Ataupun customer untuk selalu melakukan pemeriksaan rutin terhadap mesinnya. Jadi tidak boleh mengabaikan preventive maintenance karena itu akan sangat berpengaruh terhadap produksi dari mesin tersebut. Jadi kalau breakdown-nya lama, produksinya akan terbuang. Jadi, betul. Dan itu juga mengakibatkan kerugian bagi si perusahaannya sendiri gitu. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan kami pada series kali ini. Dan jangan lupa untuk menantikan sesi berikutnya pada podcast Ngeteh bersama Bosch Rexroth Indonesia.